Ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang D are divided into professionals and peasants. Ya, ada pembagian profesi di situ. Ya, pembagian profesi profesional dan orang-orang peasant. Peasant itu seperti kayak yang petani, yang buruh-buruh. Ya, ya have taken almost the position held by men in business. Belum. Ya, mereka baru rising kan? Gitu. Berarti most likely yang betul adalah jawaban yang B. Gitu. Ya, 14, ya entering 21st century, Asian women start to play important roles in the economy of their countries. Ya, mereka memulai untuk bermain peran penting dalam wilayah bisnis mereka, ekonomi di negara mereka. Perempuan, ya. Oke, 14 itu yang B. Lanjut. 15. In Malaysia. Nah, ini kan in Malaysia nih. Ya, kita bisa pakai teknik membaca yang ketiga, gazing, looking for keyword. Kita hanya mencari kata kuncinya saja tanpa harus membaca skimming atau membaca scanning. Ya, yang ada in Malaysia di paragraf keberapa? Yang ada Malaysia-Malaysianya yang mana? Gitu. Ya. Yang ada Malaysia-Malaysianya di paragraf keberapa? 1, 2, 3. Paragraf ketiga tuh di tengah-tengah. Similarly in Malaysia, ya, thousands of rural women, rural itu artinya gadis desa gitu ya, gadis yang pelosok gitu ya. Rural women migrated ya to the cities. Lalu the women participating in quiet women-led revolution are those mereka migrasi ke kota untuk apa? Mencari pekerjaan kan? Mencari pekerjaan itu sama dengan merubah gaya hidup, merubah nasib gitu ya. Berarti yang C. Tuh. Ya, are not in tunggu, sorry. Sorry, 15 ya. Tadi aku bacanya jadi 17, sorry. 15 tuh ya. Ya, in Malaysia, the women participating in quiet women-led revolution are those, ya, artinya ya wanita yang bergabung, ya berpartisipasi dalam revolusi kepemimpinan wanita ini ya adalah mereka yang apa? Ya, ketika ada perempuan dari desa mau mengadu nasib atau mau bekerja di kota, itu berarti dia mau ngapain? Ya, apalagi kalau bukan interested in changing their lives. Ya, tertarik untuk merubah hidup mereka. Kalimat ini didukung dengan similarly in Malaysia, thousands of rural women migrated to the cities to work in the electronic factories. Ya, di Malaysia ribuan wanita desa ya pindah ke kota ya untuk bekerja di pabrik elektronik ya, thus helping to transfer a largely agricultural base economy to one that is rapidly industrial. Gitu. Ya. Justru di Malaysia ya para wanita ini bekerja di pabrik elektronik ya, dia membantu pabrik tersebut transform gitu ya, berubah menuju agriculture based ekonomi yang besar gitu. Nah, yang berkembang ya, berarti 15 itu yang D. Ya, paham ya? Oke, lanjut 16. Untuk nomor 16 ya, kakak mau kalian membaca dengan baik nih nomor 16 nih, karena nomor 16 ini agak tricky soalnya atau agak menjebak ya. Hati-hati. Ya. 16 itu pertanyaannya adalah a great number of female workers who are not included in the privileged class ya, have the opportunity to get work ya, to get work due to the except kecuali
sini ada privilege class, ya. Privilege class ada di paragraf kedua. Ya, it is true of course that Asia's women leaders are privileged class, and there is a great difference between urban and rural. Jadi ada kasarnya gitu ya untuk kerja wanita ini. Ya, para wanita yang menjadi bos, sekretaris gitu ya, makanya women leadership dia masuk ke privilege class. Ya, dan untuk mereka-mereka yang menjadi buruh di pabrik elektronik dan sebagainya itu masuk ke rural, ya, gitu. Jadi dibagi dua nih, ada urban dan rural. Still, the patterns that will change the life hundreds of million Asian women are already in place. These professional women are well educated, ya, maupun yang privilege atau yang tidak, semuanya profesional. Yang mereka dididik dengan baik untuk menjalankan pekerjaan mereka, baik sebagai guru ataupun pemimpin. Ya, nah nomor 16 ya menanyakan yang tidak privilege masuknya gimana gitu. Ya, kita terjemahin dulu nih nomor 16. Ya, a great number of female workers who are not included in the privilege class. Ya, jumlah besar pekerja perempuan yang tidak termasuk dalam kelas istimewa, privilege itu istimewa ya, dalam kelas istimewa, ya, memiliki kesempatan, have the opportunity, ya, to get to work, untuk bekerja, ya, berdasarkan, ya, sebab-sebab berikut, due to the following, kecuali, gitu loh, ya. Jadi jumlah besar pekerja wanita yang tidak termasuk dalam kelas istimewa yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja berdasarkan faktor berikut, kecuali, gitu kan? Ya, kecuali yang mana? Ya, kalau yang B, Asia's exploding economy, ledakan ekonomi Asia, enggak. Kalau ada ledakan ekonomi kan pasti ada banyak kesempatan, ekonomi lagi kuat-kuatnya gitu kan? Ya. Lalu yang C, labor shortage in some Asian country, ya, labor shortage semacam perekrutan buruh kontrak gitu loh, ya, di beberapa negara Asia. Iya, itu juga betul, karena itu merupakan kesempatan untuk mereka bekerja gitu kan, ya. Lalu yang D, the establishment ya of electronic factories. Establishment itu berarti pembangunan, ya, peresmian, ya, pabrik elektronik. Jelas, kalau sudah banyak pabrik elektronik yang diresmikan, berarti mereka butuh banyak pekerja, betul? Ya. Ya, artinya apa? Untuk wanita yang tidak termasuk privilege class ini dapat dong, ya nggak kesempatan untuk bekerja. Ya, yang E, the change into a factory-based economy. Ya, perubahan ya menuju pabrik yang berbasis ekonomi. Ya, kalau sudah ada perubahan dalam sebuah pabrik, dia pasti ada penambahan. Ya. Jadi yang bukan adalah yang A, the migration of thousands of rural women, ya, migrasi ribuan wanita pedesaan. Itu kalau ditambah lagi, ya migrasi besar-besaran, ya kesempatannya makin kecil dong, ya karena banyak yang mau. Ya enggak? Itu berarti except, kecuali yang A. Oke, sampai sini paham ya? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Masih bingung? Oke, lanjut. Untuk 17, ya, from the text we may conclude that today's Asian woman, ya, kesimpulannya adalah yang
Yang C itu have changed their lifestyle. Kamu bisa lihat jawabannya di paragraf 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Equally important is the fact that modern Asia women are not like their mothers. Kebanyakan perempuan modern Asia tidak seperti ibunya. Maksudnya tidak seperti ibunya ini apa ya? Latar belakangnya berbeda. Ya, latar belakangnya berbeda. Mereka melihat lebih banyak, mereka belajar banyak, gitu ya. Bisa-bisa mungkin ibu mereka di kampung pekerjaannya hanya petani. Tapi anak-anaknya yang perempuan banyak yang sukses di kota. Are not like their mothers. Ya. Berarti karena seperti itu, berarti mereka telah merubah gaya hidup mereka. Ya. Dan 18 ya are accustomed. Ya, 18 accustomed ada di kalimat yang mana nih? Ya. Custom ada di paragraf ke berapa? Bentar, aku sambil duduk ya. Custom ada di paragraf keempat. Ya, di kalimat terakhir. In addition, many international companies with branches are accustomed to hiring women. Accustomed ini kan kata dasarnya custom. Ya, berarti bukan yang A. Ya, apalagi customize atau costume. Ya, kalau costume itu jatuhnya jadi kata benda. Custom itu kata kerja. Ya. Nah, yang merupakan kata kerja itu yang mana? Ya. Bukan yang A, B, C, pokoknya bukan turunan katanya itu. Ya, karena suatu kata dasar kalau sudah diotak-atik artinya beda semua. Gitu. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya dengan A, B, dan C. Ya. Ingat prefiks dan sufiks ya. Gitu. Jadi most likely accustomed itu adalah used to, ya, terbiasa. Ya. Kenapa pada akhirnya used to ini jadi pilihan yang tepat? Ya, karena ini kita pakai cara tidak usah pakai kamus gitu ya. Custom. Ya. Kita lihat di kalimat sebelumnya nih, business make use of all human resource. Ya, bisnis itu menggunakan seluruh atau semua sumber daya manusia. Tuh. Ya, in addition sebagai tambahan, banyak perusahaan internasional yang memiliki cabang biasanya, gitu kan, biasanya merekrut perempuan, gitu, ya, rekrut perempuan. Oke, paham ya? Sip. Lalu kita bahas soal yang tadi jadi pretest nih, ya. Nggak boleh ada yang diganti loh ya, habis dibahas. Oke, untuk teks 5, ini termasuk teks apa nih? Ya, teks 5. Zika virus, ya. Nah, karena kalimat pertamanya kita lihat ya, kalimat pertama dari teks 5. The Zika virus outbreak in Latin America could be a bigger threat to global health. Ya.
the Zika virus. Ya, itu masuk ke general classification. Kita ngomongin apa sih? Ngomongin virus. Berarti kita bisa sebutkan virus yang lain selain Ebola kan? Gitu. Termasuk virus yang saat ini sedang melanda negara kita gitu ya. COVID gitu ya, coronavirus gitu ya. Jadi yang bisa ditentukan adalah tadi the Zika virus outbreak. Ya, penyebaran virus Zika itu sudah masuk ke general classification pengelompokan karena kita bisa sebut virus lain selain virus Zika gitu. Ya. Masuknya kemana? Nah, kita report kalau seperti itu ya. Nah, nanti ini masuk ke general classification. General classification. Kita review lagi report text general instruction-nya apa. Yang pertama dia ada general classification, ya. Yang lalu yang kedua descriptive. Nah, hampir sama nih, ya. Antara report text dengan descriptive text itu hampir sama. Bedanya di mana? Bedanya hanya di awal saja. Ya, hanya di identification dan general classification. Bedanya ada di situ, ya. Lihat bahasanya. Intelligent question is defined, ya. Identification didefinisikan sebagai yang kita nggak bisa sebut subjek lain, ya, atau benda lain selain intelligent quotient, ya, dalam teks. Tetapi ketika di teks Zika, ya, di Zika virus outbreak di Latin America, Zika virus ini sudah termasuk dengan general classification karena kita bisa sebut virus yang lainnya selain Zika. Seperti itu cara bedainnya ya, antara deskriptif ya dan report text. Oke, sampai sini paham ya? Bisa ya ngebedainnya? Oke, 19 ya. Benar nih, awas ya ada yang unsent message. Nilainya kalau ada. Ya. Ya. The ideas of the text yang may best summarize as, ya. Di sini pertanyaannya, tadinya aku screenshot dulu deh. Ya, biar nanti bisa dikirimin. Cek. Di fotoin aja ya. Oke, lanjut. Nomor 19 ya. The ideas in the text may be best summarized as, ya. Ini dalam teks bisa disimpulkan sebagai gitu. Jadi kalau pertanyaan ini menginginkan jawaban kesimpulan dari keseluruhan teks. Biasa kalau kayak gini berarti kita membaca skimming ya, read only the main idea. Kita membaca kalimat pertamanya saja setiap paragraf. Ya, the Zika virus outbreak in Latin America could be a bigger threat to global health than the Ebola epidemic. Ya, paragraf kedua, that is, start playing of several senior health experts ahead
ya, of an emergency meeting in the World Health Organization on Monday, ya, bla bla bla. Oke, ini memaparkan pendapat para ahli, ya. Paragraf ketiga, there is no prospect of a vaccine for Zika at the present, in contrast to Ebola, for which several are under trial, ya. Oh, ternyata belum ada nih vaksin untuk Zika, nggak kayak Ebola, ya. Walaupun dia belum ada yang tepat, sudah ada progresnya. Nah, perbandingan antara vaksin untuk Zika dan Ebola hanya ada di paragraf ini. Nah, perbandingan kedua virus itu tidak ada di paragraf lain. Nah, paragraf selanjutnya, with at least 80% of those infected showing no symptoms. Ya, hampir 80% yang terinfeksi virus Zika menunjukkan tidak ada gejala. Symptoms itu gejala, ya. Ya, tracking the disease is extremely difficult. Ya, tracking atau melacak penyakitnya, ya, susah. Sama nih kayak corona. Ya, statusnya sekarang ada OTG gitu kan. Orang tanpa gejala, sehat-sehat, tapi ternyata dia positif. Gitu. Ya, paragraf berikutnya, only extreme measures are likely to contain the use of DDT to eradicate Aedes aegypti as quickly as possible. Nah, hanya pencapaian measures itu mencapai, ya, mencapai pencapaian yang ekstrim, ya, yang keras, dengan usaha yang keras dulu nih, gitu ya. To contain the use of DDT. Jadi itu apa sih? DDT to eradicate, DDT itu mungkin semacam medication kali ya, pengobatan, gitu ya. To eradicate Aedes aegypti as quickly as possible. Ya, paragraf terakhir, Britain is unlikely to be infected because Aedes aegypti cannot survive in the cold of UK winters. Ya, jadi virus ini tidak bisa mencapai UK, ya, karena di UK itu dingin, mereka tidak tahan cuaca dingin. Berarti bukan yang A, ya, yang B enggak juga, karena dia nggak bisa masuk UK, ya. Lalu yang C, pregnant woman, hanya membicarakan pregnant woman kan? Tidak, ya, kita membicarakan seluruh dunia di sini, ya. Yang D, the Zika spread its extraordinary case as it start without indication. Indication dan symptoms itu sama, ya. Ya, kalau yang jadi bahasanya itu digunakan dalam obat, ya, bahasa-bahasa medis. Ya, yang E, Aedes aegypti as Zika virus carrier, ya, is one of the causal factor outbreak. Nah, tapi kalau dibilang factor outbreak, ya, dia hanya salah satu faktornya, the mosquito species dan ada di paragraf keempat, 1, 2, 3, 5 deh. Ya, the mosquito species that spread Zika has been expanding its range over the past few decades. It loves urban life and has spread across entire tropical belt of the planet. And of course, that belt is expanding global warming tension. Is one of the causal. Tidak, bukan, ya. Kenapa yang E itu bukan? Karena main subjeknya, ya, atau subjek utamanya jadi si nyamuknya, bukan virusnya. Ya, sedangkan kita harus membawa-bawa subjek utama dari sebuah teks untuk membuat rangkuman atau membuat kesimpulan. Ya, tadi yang teks woman, kalau dari awal sampai akhir membicarakan woman, berarti kesimpulannya harus woman juga. Ada woman-womannya, ya. Kalau kita menyimpulkannya dengan E, Aedes aegypti as Zika virus carrier, berarti subjeknya ganti. Kan teks ini ngomongin Zika virus kan, bukan ngomongin nyamuk, ya enggak?
Gitu jadi ya berarti most likely jawabannya yang D. Ya. Sampai sini paham? Paham tidak? Atau ada pertanyaan? Ada yang mau meralat mungkin? Tahu boleh ganti ya. Oke. 20, the purpose of the text. Ya, the purpose of the text ini relate sama purpose of text secara generalnya. Nah, masih ingat ya deskriptif fungsinya apa? Social functionnya? Ya. Social function dia kan to describe ya. Bapak jadi dikit ya. To describe something personal atau something impersonal. Ya. Sedangkan kalau generic structure, social functionnya adalah to explain or inform something in general. Itu ya, berarti jawabannya adalah yang to explain atau inform ya. Ada di pilihan yang keberapa? Ada di pilihan yang B itu ya. Yang karena masuk ke text report jadi disesuaikan. Ya. Tapi jangan asal mentang-mentang depannya explain kamu pilih gitu ya. Habisin dulu kalimatnya. Explain why the Zika friendship detected global health crisis. Jadi jelaskan kenapa virus Zika ini menjadi ancaman global seperti itu. Screenshot aja deh. Tidak mau. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Dede? Belum, Kak. Belum ya? Masih paham ya sejauh ini ya? Oke, untuk 21 ya word symptoms ya. Symptoms maksudnya kemana? Kayak yang tadi ya. Masuk ke ini indication. Ya. Oke, lanjut. Ya, tadi 21 itu B. 22, in presenting ideas, nanti pertanyaannya seperti model nomor 12. Ya, yang tadi ngomongin tentang IG, yang bagaimana cara si penulis menyampaikan ide-ide dia dalam teks, gitu ya. Gimana? Ya, in presenting ideas, the author starts by ya, dalam memaparkan ide-idenya ya atau kalimat-kalimat penjelasnya ya penulisnya memulai dengan nih berarti kita fokus ke paragraf pertama. Paragraf pertama, the Zika virus outbreak in Latin America could be a bigger threat to global health than the Ebola epidemic. Oke, berarti apa nih? Kalau introducing, ya, tapi dia menjelaskan apa dia
introducing, lihat dulu kalimat, habisin dulu kalimatnya ya. Introducing a causal factor, ya, factor ya of Zika outbreak. Memperkenalkan penyebab paling berpengaruh gitu, penyebab apa? Penyebab paling besar ya untuk virus Zika nih, tapi kan enggak, ya tidak disebutkan di situ, ya kecuali yang nih, ya reporting the exigency of Zika virus, melaporkan keberadaan virus Zika, ya. Nah 23 ini yang namanya reference word, ya walaupun kalimatnya panjang, ya kita harus merujuk pada kalimat sebelumnya, gitu loh. Yang namanya apa reference word ini tuh. Ini ingin memfotonya saja sebentar ya. Wait. Kalau foto lebih jelas. Lanjut. Reference word. Teks ke masih teks kelima ya. Ke sini. Reference word atau bahasa Indonesianya adalah kata rujukan, ya. Kata ganti objek atau subjek yang digunakan untuk merujuk, gitu ya, atau menggantinya di kalimat berikutnya, gitu. Jadi nggak disebut dua kali, gitu ya. Oke, reference word contohnya seperti apa? Sugar is one kind of a sweetener, ya.
Misalkan, ya, kita lanjutkan. Misal seperti ini kalimatnya, ya, sugar is one kind of sweet made from a tradition called tebu in Indonesia. Ya, it forms a soft wood that can be processed until it transforms to give some sweet scent. Ya, gula adalah sejenis, gitu kan ya, adalah sejenis pemanis yang dibuat dari tanaman bernama tebu di Indonesia, gitu ya. Ini, gitu kan, ya, berwujud soft wood, ya, kayu tinggi yang lunak atau yang halus, gitu, yang lembut, ya, yang bisa diproses sampai berubah menjadi, ya, sweet sand atau pasir manis. Pasir manis itu gula, kan wujud gula itu kan seperti pasir, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya tip ini buat siapa, ya, tip ini buat siapa, gitu ya, until it transform, ya, it di kalimat pertama buat siapa sih? Ya, it di kalimat pertama kita cari di kalimat sebelumnya, pasti seperti itu, ya. Kalimat sebelumnya, it di sini kalimat sebelumnya apa subjeknya? Oh, bu, ya. Di sini tebu, jangan kamu lari ke sini, ya. Yang betul adalah tebunya, bukan sugarnya. Tuh, bukan. Jadi hati-hati ya dalam menentukan sebuah objek dari reference word atau kata rujukan, karena bisa jadi tricky. Dalam satu kalimat dia punya dua, gitu ya, kayak dua subjek. Jadi kan sugar is one kind of sweetener yang made from a tradition called tebu in Indonesia. It form, ya, it form soft wood, ya, dia berwujud, gitu kan, bentuknya seperti, gitu ya. Yang bentuknya seperti ini apa? Oh, tebu. Gitu. Ya. Nah, hit yang di sini buat siapa? Hit yang di sini, ya, adalah buat soft wood. Seperti itu. Ya. Referensi atau kata ganti objek. Seperti itu. Nah, please untuk nomor 23 ini ada di mana? Ya, di teksnya kakak nggak nemu nih. Gak ada yang di bold soalnya. Nah ya, oke, sama-sama cari ya, this-nya ada di mana. Tapi sebetulnya tidak ada this deh di sini ya.
ada this ya, di sini ada those. Tapi kalau those ya di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf kelima ini those-nya tidak ada jawabannya di sini. Berarti nomor 23 itu soalnya cacat ya. Nggak ada jawabannya itu nomor 23. Ya. Oke, lanjut teks 6. Ya. Teks 6 nih ya. The passage suggests which of the following about highly specialized trade name. Oke, teks 6 ini termasuk teks apa? Ya, itu yang nomornya kita tandai dulu ya. Ya, nomor 23 tidak ada jawabnya. Oke. Lanjut ke teks yang nomor 6 nih, ya. Teks nomor 6. Oke, suggest. Kalau suggest berarti dia teksnya masuk ke mana? Masuk ke analytical atau ke hortatory yang ada suggest-nya. Kita lihat paragraf terakhir ya. Passage suggest which should be used only when direct selling is not. Can be used to exclude Oke, itu ada di paragraf ketiga ya. Berarti paragraf ketiga, direct selling, ya is likely to be economically justified and highly specialized trade. Nah, jadi penjualan hanya dilakukan ketika ya tidak mencukupi atau tidak mencapai appropriate market segment. Ya, segmennya atau bagiannya tidak terpenuhi, baru dia melakukan jual beli. Jadi nggak rugi. Maksudnya ya, berarti 24 itu yang P. Ya. Oke, untuk yang nomor teks 6, ya jelas ya. Karena kan kita selesai aja, dikit lagi. Udah deh. Nah, teks 6 dulu deh. Ya. Nah, juga dia termasuk ke dalam teks hortatory ya guys. Nah, exposition ya. Kenapa exposition? Karena di sini ada dua ya groups ya, there are 3 groups of consumer gitu ya. Berarti dia menjelaskan lebih dari satu sudut pandang ya. Bla bla bla.
ini termasuk ke dalam yang namanya argumentation. Nah, general structure masih ingat ya? Nanti kakak Masih, Kak. Kakak masih lama nggak? Udah kok. Udah. Oke, biar istirahat dulu kan. Udah kok, udah. Ya. Oke, sip. Oke, gitu ya. Nanti sisanya untuk vocabulary text kakak terusin lagi catatannya, kakak sharing. Oke, thank you very much ya for today. Hopefully you're enjoying the study. Ya. Dan kalau ada pertanyaan langsung tanya. Gitu ya. Oke, bye-bye. Thank you very much ya guys. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Sama. Adik-adik nanti silakan istirahat dulu ya. Nanti jam 16.30 kelas lagi.